bersama tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami bukan menyembah kepada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Kalau Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Sesulit apapun, Engkau sanggup karena Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami pertaruhkan masalah kami pertaruhkan persoalan kami semua kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami. Dan pagi hari ini kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami sebentar akan cari nafkah. Kami percaya berkat-Mu sudah sedia buat kami sesuai dengan kebutuhan kami. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 34. Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai 22. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman-Nya datang dari Tuhan pada Yeremia, sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang mereka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepas budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang membudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali ke budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang mereka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan pada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya pada akhir 7 tahun. Haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan hal yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan kebebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang mereka, berkeinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku maklumkan bagimu pembebasan. Demikian firman Tuhan, untuk diserahkan pada pedang, penyakit, sampah dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Ayat yang ke-22, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota itu untuk memeranginya, merebutnya, dan menganguskannya dengan api.
aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Lihat firman Tuhan luar biasa. Ternyata firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di mana saat itu Tuhan perintahkan 6 tahun bekerja, pada tahun ke-7 engkau adakan pembebas kepada mereka yang jadi budak, yang jadi budak kepada keluarganya. Ternyata setelah itu berubah, berubah, ternyata tidak selain apa yang dikatakan dan apa diperhatikannya, ternyata berubah. Sebagaimana dikatakan pada ayat ke-11, tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang mereka, dan buka mereka berbalik pikiran. Kita tahu bahwa bertobat itu metanoia, berubah pikiran. Ternyata dia tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Ternyata mereka tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau itulah bertobat. Yang Tuhan mau bertobat sungguh-sungguh, ternyata beda. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai ayat 12. Ayat yang Yohanes pasal 8 ayat pertama ayat sampai ayat 11 menceritakan perempuan yang berzina. Dan kata Tuhan katakan, siapa di antara kalian tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu. Hukum Taurat harus lemparin. Tetapi semua tidak melempar karena dia berbuat dosa. Dan Tuhan katakan, semua, dan Tuhan katakan kepada perempuan yang sudah diampuni Tuhan, aku, apa dikatakan pada ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Artinya bertobat yang benar-benar. Ternyata dia tidak mau bertobat. Sudah dibebaskan, diambil lagi. Tidak mau bertobat yang sungguh. Yang Tuhan mau pertobatan yang sungguh-sungguh, berubah pikiran yang benar-benar. Jangan bertobat makan capek pedas besok makan lagi. Bukan itu. Tapi benar-benar berubah berpikirnya. Berubah berpikirnya. Sebagaimana perempuan berzina, aku pun tidak berbuat, aku pun tidak akan menghukum. Dan dikatakan, jangan melihara engkau jangan berbuat dosa lagi. Artinya berubah. Yang Tuhan mau kita berubah. Ikut Tuhan bukan jadi orang Kristen, tapi benar Kristen itu pengikut Kristus, mengikuti teladan Kristus. Berubah, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang taat kepada firman Allah. Ternyata saya tidak mau taat pada firman Allah. Ternyata setelah dibebas diambil lagi. Artinya tidak mau berubah atau tidak mau bertobat. Yang Tuhan mau itulah pertobatan yang benar-benar bertobat, metanoia atau berubah pola pikirnya. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, jangan kami seperti bangsa Israel setelah membebaskan kembali mengambil lagi Tuhan, dan tidak mau membebaskan, berubah pikiran kembali pada hidup yang lama Tuhan, bukan hidup yang baru. Engkau merindukan kami hidup yang baru, berubah pola pikir kami. Kami mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, mengikut Engkau sebab Engkau berkata pada perempuan berzina, mulai hari ini Engkau jangan bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Artinya bertobat sungguh-sungguh. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang benar-benar ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh, tidak main-main dosa. Pimpin kami dalam kekudusan-Mu, sucikan pikiran kami sampai angan-angan kami. Kami berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar, sehingga hidup kami hidup yang disertai oleh Tuhan. Sebab Engkau tidak mau bergaul dengan orang yang berdosa. Engkau tidak mau bersekutu dengan terang dengan gelap. Engkau terang, kami juga menjadi anak yang terang Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Sebentar kali saya nafkah, Engkau
Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu kebutuhan kami satu perkara. Burung dan Kau pelihara, Engkau juga pelihara kami. Kami serahkan usaha kami semua kepada Tuhan. Lindungi kami, bungkuskan kuasa darah-Mu. Dan kami juga sebagai warga negara yang baik, memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Semua demi kebaikan buat kami. Sebagaimana Roma 13 ayat 4, demi kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Tuhan, berkati kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari surga, sehingga mampu menyelesaikan COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, karena Engkau memberikan belas kasihan buat bangsa kami Indonesia yang Engkau cintai Tuhan. Terima kasih Bapak, mulai vaksin mereka juga sangat taat dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.